Salam Nusantara. Salam Nusantara, terima kasih sahabat Toponus telah berkenan bergabung bersama kami. Kali ini kita akan mengupas sejarah Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Bersama kita telah hadir pengamat budaya Buton Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Laode Muhammad Nasir Asyadullah, atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Gamsir. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah. Perjalanan? Alhamdulillah Lancar ya? lancar. Baik, terima kasih Bang. Kebetulan kita bisa bertemu. Siap. Kita ingin tahu seperti apa cikal bakal dari Kerajaan Buton yang kemudian menjadi Kesultanan Buton. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin orang tidak mengenal nama Laode Muhammad Nasir, tapi yang lebih dikenal nama Gamsir. Iya. Ingin meluruskan. Oke. Ingin meluruskan satu sejarah. Menceritakan sebuah sejarah yang notabene-nya boleh dikata kami khususnya regenerasi kurang begitu jelas tentang apa asbabul nuzulnya dan apa alas haknya Sultan Himayatuddin Idrus Kaimuddin ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional, begitu Bang. Ya, baik, berarti kita mesti rinci dulu Ya. dari asal muasalnya dari pertama. Ya. Pertamanya itu timbul kerajaan apa itu di sana? Pertama kali awal kerajaan itu di tahun 1293 itu kerajaan Tobe-Tobe. Tobe-Tobe ya. Ya, Oke. kerajaan Tobe-Tobe yang dipimpin oleh Dukun Cangia atau nama Cinanya Kui Singkan. Ya. Ibu kota kerajaannya di mana saat itu? Kalau ibu kota kerajaannya ya belum ditetapkan di mana, cuman mana ya? Tobe-Tobe ini di Buton. Oke. Di Buton yang hari ini digelar nama Buton itu setelah raja atau Ratu Wakaka, seorang pimpinan perempuan yang diangkat menjadi pemimpin pertama Buton Ya. di tahun 1332. Oke. Ya. Dan pada akhirnya dari ke 1332 kembali ke 1400-an, berjalan ke 1400-an, terangkatlah yang namanya Kesultanan Buton. Ya. Yang dipimpin oleh Sultan Murhum, raja yang terakhir, raja ke-6. Sultan pertama kali Buton. Iya. Habis itu muncul Sultan kedua, ketiga, dan keempat Dayanu Ihsanuddin ini, terciptalah satu perjanjian perdamaian Dengan Buton dan Belanda. Buton. Belanda mulai masuk mencari rempah-rempah itu ya. Belanda masuk. Ya. Itu pernyataan atau perjanjian perdamaian dan tidak ada peperangan oleh Belanda dan Buton di tahun 1517 yang ditandatangani Sultan keempat yang namanya Sultan Dayanu Ihsanuddin. Ya. Sampai ke tahun 1766. Ya. Masa pemerintahan. Masa pemerintahan Kesultanan Buton. Yang saya ingin luruskan di sini, bahwa tahun 1766 ini sampai ke Indonesia merdeka di tahun 1945 itu Buton belum masuk ke NKRI. Oke. Belum. Ya. Nanti Sultan yang ke-37 Laode Muhammad Falihi almarhum, Ya. bapak dari Laode Manarfa, menjadi sultan. Soekarno sendiri yang datang Ya. menghadap kepada sultan untuk Bergabungnya Buton ke NKRI baik. Di tahun tahun 1959. 59. Oke. Ya. Satu pertanyaan besar saya, setelah saya melihat satu proyek yang dikerjakan di Kota Bau-Bau, khususnya di Kelurahan Kaubula atau Kota Mara itu, dibikinlah sebuah patung yang namanya patung Sultan Himayatuddin Idrus Kaimuddin yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Ya toh. Kenapa saya ingin meluruskan? Karena berarti histori Buton, cerita histori Buton ini, perdamaian atau perjanjian perdamaian antara Belanda dengan Buton di tahun 1517 sampai 1766 ini, itu bohong adanya. Ya.
Baik, kita runtut dulu. Ya, Kita runtut dulu ke belakang bagaimana sultan yang dimaksud tadi bisa sampai menjabat kesultanan. Itu kan dari sultan pertama tadi, ada yang kedua dan selanjutnya. ya. Yang ini sultan keberapa? Ini sultan ke-26 Ke-26. dan sampai dia diangkat kedua kali menjadi sultan ke-29. Jadi 2 kali terangkat dia ini. Jadi sistem pengangkatan sultan di sana itu bukan berdasarkan keturunan ya? Ya, sistem demokrasi dia. Sistem demokrasi. Demokrasi. Ya. Jadi ada yang punya hak untuk memilih, menentukan ada siapa rakyat, sebagai sultan. ada parlemen di sana. Oke, Ya. oke. Jadi beliau ini diangkat menjadi sultan yang sultan 26 di tahun 1750 sampai 1752. Ya. Dia turunlah menjadi dari sultan yang Iya, 26. tidak menjadi sultan lagi. Tidak menjadi sultan lagi. Habis itu diangkat lagi menjadi sultan ke-29. Oh, setelah berarti dari 26 sampai 28 itu beliau tidak Menjabat sultan. menjadi sultan. Ya. Sultan ke-26 dia punya gelar itu Oputai Kumbebaha. Ya. Jadi satu nama 2 gelar, 2 sultan 2 gelar. Ya. Oputai Kumbebaha. Habis itu terangkat lagi dia menjadi sultan yang ke-29 di tahun 1760 sampai 1763. Dikasih gelar lah yang namanya Oputaiko. Ya. Nah, begitu. Sultan Himayatuddin ini ya. Idrus Kaimuddin. Ya. Ya. Baik. Berarti secara satu periode itu berapa lama? Ya, kalau bilang berapa lamanya periode di sana itu, ada yang 2 hari jadi sultan. Oke. Ya, ya. Tentatif ya. Ya, Artinya tentatif tidak ya. Ada rentan waktu yang ditetapkan seperti kita di Republik Indonesia ini. Iya, iya, iya. Bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa setahun, 2 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Nah, di kepemimpinan Sultan Himayatuddin ini, di yang periode ke-26 itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, kemudian rangkaiannya sampai menjadi pahlawan ini menurut pengamat seperti apa? Karena mungkin di anugerahi pahlawan itu pada saat itu apabila melawan Belanda. Ya. Nah, ada nggak peperangan di sana? Ya, menurut yang saya baca di dalam buku histori sejarah, itu Buton tidak pernah dijajah. Ya. Artinya terjadilah perdagangan damai ya. Tidak ada peperangan secara de facto. Ya, ya, ya. Kalau mungkin berbicara diplomasi ada. Ya. Sering sekali Belanda datang berdiplomasi dengan Buton. Diplomasi dagang ya dalam hal ini ya. Baik. Bahkan ironisnya begini, Bang. Di tahun 1901 Belanda itu datang mengerjakan pelabuhan Murhum, proyek. Ya. Bukan menjajah, ya, membangun pelabuhan. Di tahun 1906, 5 tahun setelah membangun pelabuhan Murhum ini, Belanda dia kerjakan jalan. Ya. Jadi di mana ada penjajahan pada waktu itu? Ya. Itu kita bicara tahun 1900-an. Ya. Nah, kita kembali ke belakang, Bang. Di zaman Kesultanan, Sultan Himayatuddin ini memimpin 2 kali menjadi sultan itu di tahun 1750 sampai 1752, sampai kedua kali diangkat 1760 sampai 1763. Di situ tidak ada peperangan. Sedangkan surat perdamaian, perjanjian perdamaian antara Belanda dengan Buton yang ditandatangani oleh Dayanu Ihsanuddin Sultan keempat 1517 sampai 1766. Ya. Ya. Di mana ada peperangan de facto di situ? Iya, iya, iya. Ya. 1900 dibangunlah pelabuhan. Pelabuhan Berikut jalan. berikut jalan. Nah. Kenapa kami sebagai pemuda Ya. dan kami ini sebagai pemerhati budaya, Ya. kami ingin memperjelas ini barang. Ya. Ya, kami ingin memperjelas. Bahkan saya pernah beberapa kali bertanya, bicara alas hak tentang gelar yang diberikan itu. Kriterianya apa Kriterianya apa saja? Bicara melawan Belanda, di mana ada peperangan secara de facto antara Sultan Himayatuddin dengan Belanda, di mana? Ya. Belandanya pihak siapa? Belandanya pihak ke siapa? Di mana? Dan sejarah itu tidak pernah kami dengar. Cerita ke cerita orang tua, bahkan di dalam buku cerita sejarah nggak ada. Ya, ya. Nggak ada. Ironisnya,
ironisnya hari ini sudah banyak yang muncul menceritakan sejarah yang kadang-kadang tidak masuk akal, Bang. Iya, iya, versinya beda-beda. Versinya beda-beda. Iya, iya. Ya. Tapi soal beberapa ada sultan itu memang sudah Itu firm ya, semua mengakui dia. ya. Itu Semua dia. mengakui bahwa ada kesultanan. Terakhir itu sultan ke berapa? Sultan ke-37. 37 ya. Meninggal di tahun 1960-an lah. Oke, berarti setelah bergabung dengan NKRI. Karena 1959 Presiden pertama Soekarno melakukan lobby untuk bergabung. Bergabung. Baik. Ya. Berarti praktis dalam sejarahnya tidak pernah ada peperangan. Tidak ya? ada peperangan. Ya. Kemudian kita flashback mundur ke belakang. Saya ingin tahu runtutannya dari waktu menjadi Sultan ke-26, kemudian ada jeda 3 tahun, kemudian diangkat lagi. Itu apakah diperbolehkan dalam hukum di sana? Kalau bicara demokrasi Buton, sangat demokrasi. Kenapa? Kesultanan itu sangat demokratis ya, tidak menganut keturunan. Tidak menganut. Iya. Tidak menganut bahwa ini keturunan ini harus dia yang jadi. Ya. Istilah dalam adapun di sana terjadi, umpamanya adapun terjadi antara turunannya si A menjadi ini bisa juga di sana. Ya. Tidak ada istilah bicara dinasti, tidak ada bicara begini, tidak ada. Di sana demokrasi. Iya. Kriteria apa yang dilihat kan begitu? Kriteria apa yang dilihat untuk menjadi pemimpin atau menjadi sultan? Iya. Ya kan? Orang-orang tua di sana itu bukan melihat karena dia punya uang, bukan, karena ada satu penglihatan mata batin orang tua kita melalui spiritual. Iya. Dan bahkan namanya ini sultan yang akan diangkat ada tertera dalam Al-Quran dan dialah yang dipilih. Iya. Itu di sana begitu. Islam masuk ke Buton di tahun berapa sekiranya? Islam masuk di Buton di tahun 1600-an sekian, itu di zaman Sultan Syekh Abdul Wahid. Ke Sultan ke berapa? Sultan ke dulu. Sultan Syekh Abdul Wahid itu 1600-an, berarti Sultan kalau bukan Sultan ke 7 ke 8 kalau ke 8 ya, masih awal-awal dari mulai kerajaan menjadi kesultanan ya. Kalau ada istilah siapakah yang mempunyai hak untuk memilih sultan? Ya itu di sana kan ada istilah kayak kita hari ini ada rakyat. Ya. Rakyat itu kalau dulu kan kita di Indonesia di Republik ini kan dipercayakan oleh parlemen. Ya. Melalui DPR dan MPR. Ya, ada wakilnya. Ada wakilnya. Di Buton juga seperti itu, ada yang namanya ada Sio Limbona. Ya. Iya kan? Ada perangkat-perangkat kesultanan. Ya. Itu yang akan memilih mereka. Mereka yang mempunyai hak menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin dan memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Di lingkaran Kesultanan Buton. Iya. Kalau di Jawa mungkin Abdi Dalem ya. Abdi Dalem ya kalau di Kesultanan Yogyakarta. Bahkan begini Bang, artinya hari ini minta maaf ini saya agak keluar sedikit ini ya. Minta maaf sedikit. Nanti kita kembali lagi. Kenapa saya agak keluar sedikit supaya ini masyarakat Buton harus tahu. Ya, sepakat. Mungkin abang pernah dengar bahwa Buton hari ini mengemis untuk menjadi provinsi. Iya. Kabupaten Buton ini. Kepulauan Buton ini. Kepulauan Buton meminta untuk menjadi provinsi sudah lama sekali. Iya. Ada cerita dari para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh politisi kita, tokoh-tokoh sejarah kita mengatakan bahwa yang harusnya nama jangan diganti Buton Raya, kenapa harus diganti Kepton? Sehingga itu ada perubahan nama itulah yang membuat lambatnya menjadi provinsi. Saya ironisnya begini Bang, artinya saya orang Buton, putra Buton, yang mungkin kelahiran saya bukan di Buton. Ya. Bahkan saya ini boleh dikata besar di jalan. Tapi ya, Bang, titisan orang tua. Asli Buton, turunan Buton asli, tidak ada darah campuran saya. Iya. Kita kembali ke yang pembentukan kota itu, kenapa terus berganti Kepton? Iya. Karena kalau bicara logis juga sih kenapa dari Buton Raya harus di Kepton, karena kalau kita berbicara Buton Raya luas nanti dia. Iya. Dia meluas nanti. Kalau bicara Kepton, Kepulauan Buton ya hanya sebatas. Kepton itu Kepulauan Buton ya. Yang kami khususnya pemuda Buton ini punya greget hati, kenapa kok susah sekali mendapatkan itu.
Ya. Padahal kalau kita mau ikuti sejarah, Ya. Buton ini kan tidak perlu harus mengemis. Ya. Mohon maaf. Ya. Kayak daerah istimewa Aceh, Ya. kayak daerah istimewa Yogyakarta. Kok kenapa Buton tidak semudah itu gitu loh? Ya. Ya kan? Nah, ada istilah musuh dalam selimut di sini. Ya. Jangan sampai ada kita punya tokoh-tokoh di Sulawesi Tenggara yang duduk hari ini di sini tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan Kepton untuk jadi provinsi. Padahal sudah jelas Buton ini tanpa diminta pun harusnya pemerintah memikirkan untuk jadi provinsi. Sudah jelas nih. Ya, Kenapa? ya. Karena kita ikuti histori. Ya. Kita punya mata uang yang namanya Kampua. Awalnya dulu. Iya. Ya. Kita negara tersendiri. Kita punya undang-undang. Ya. Kita punya lambang negara. Kita punya bendera. Ya. Kita punya masyarakat dan punya pimpinan dan punya parlemen. Ya. Karena sudah pernah jadi kerajaan Nah, ya. Dan yang lebih bagus laginya lagi nih Bang, Ya. kita punya bahasa. Bahasa persatuan dan kesatuan yang namanya bahasa Wolio yang saya bahasakan tadi dengan Pak Zakir Laanco tadi di HP. Ya. Habis itu bahasa Pancana. Habis itu bahasa Cia-Cia. Habis itu bahasa Muna, bahasa Kalidupa. Ada 5 bahasa di sana. Iya. Bahasa persatuan dan kesatuan itu bahasa Wolio. Yang masyarakat relatif Relatif tahu, gunakan ya. seperti kita ini di bahasa Indonesia. Ya. Ya. Ya kan? Luar Maaf biasa, Bang, ya. seperti saya. Oh, saya ke Wawoni'i, daerah Kepulauan Konawe Kepulauan, saya bisa bahasa Wawoni'i. Oh, saya ke Muna, saya bisa bahasa Muna. Oh, saya ke Siompu, saya bisa bahasa Pancana. Ini bukan serta-merta Bang, dan memang ini karena kita turunan Buton. Iya, iya. Bisa menguasai 5 Iya. bahasa daerah. Ya. Kita orang Buton. Itu setiap kata di bahasa daerah itu punya sebutan tersendiri. Punya. Wow. Contoh Bang ya, contoh. Ya. Kalau kita bahasa Buton yang halusnya istilah Jawa Kromo Enggil, mau kemana? Ada beberapa versi bahasa. Ya. Kalau bahasa Wolio yang agak kasar, ya pai talingka. Ya. Kalau bahasa yang halus, ya pai talipa. Ya. Kalau bahasa Muna kumalane hamai. Kalau bahasa Pancana kumane amai. Kan begitu Pak. Verbalnya berbeda ya. Berbeda. Ya. Lah kok kita minta jadi provinsi kok sulit banget sih? Ya. Ini loh kami orang-orang Buton sangat terpukul hari ini. Kalau pendapatan asli daerah mungkin itu yang menjadi kendala. Kan biasanya dihitung dulu tuh pendapatan asli daerah, kemudian beban untuk bayar pegawai, belanja pegawai misalnya itu kalau secara ekonominya memang sudah Wah, layak Pak. layak. Layak. Maaf Bang. Mungkin Abang pernah dulu waktu kita masih zaman sekolah, Ya. ada satu sejarah yang tidak pernah kita lupa. Ya. Di buku PSBB itu tertera di situ. Tambang aspal terbesar itu di dunia Buton, Pak. Ya. Yang hari ini tidak ada sejarah itu, cerita itu tidak ada. Iya. Itu sumber pendapatan asli daerah yang Itu hasil daerah. Yakin. Belum yang lain-lain, Pak. ya Bang. Ikan. Ikan lebih-lebih di sana daerah laut. Hasil bumi kayak kakao, Pertanian perkebunan ada. pertanian perkebunan ada. Ya. Ya. Ini sudah diusulkan tapi ke DPR Sudah. diusulkan. Yang saya bangga lagi dengan abang kami, orang tua kami, Bapak Samsur Umar Abdul Samiun, sarjana hukum, yang menggebu-gebu menginginkan ini. Jujur Pak, Ya. saya kenapa Pak Umar Samiun saya sangat mendukung. Ya. Karena memang layak. Layak. Beliau inilah yang mendorong Kepton ini akan jadi Pak. Bukan hanya narasinya, Ya. tapi dengan yang lain-lainnya beliau ini. Iya. Itu Bapak Samsur Umar Abdul Samiun. Kami putra-putra Buton, khususnya pemuda Buton, inginkan dia. Iya. Untuk menjadi kepulauan Buton. Iya. Betul Pak. Baik. Kita kembali ke kita kembali setelah inilah perjalanan Ya. keinginan masyarakat Buton per hari ini. Ya. Kita kembali yang sepertinya penyematan gelar ini Ya. masih menjadi Tanda tanya. Ya. menjadi tanda kutip layak Tanda atau kutip, tidak. layak atau tidak kan begitu. Iya. Artinya begini Bang, saya kan lama sudah dari sebelum pemilihan legislatif kemarin saya ke Jakarta
ada ketemu salah satu teman di sini di Jakarta, kebetulan di Jakarta Pusat di daerah Jalan Diponegoro. Dia sempat kasih tahu saya, berarti sejarah Buton itu tidak benar sir, karena ternyata Buton itu pernah terjajah. Saya itu terpukul, Bang. Ya. Di situ Terpukul. timbul penolakannya. Di situ ya? timbul penolakan saya. Oke. Jadi relevansi dengan gelar pahlawan itu karena memang belum pernah terjajah. Terjajah. Yang punya inisiatif mengusulkan itu pengetahuan pengamat. Artiannya yang dalam tanda kutip yang saya dengar cerita dari teman-teman aktivis, teman-teman politisi itu bahwa mereka sudah adakan penelitian. Ya. Kebetulan ada beberapa profesor doktor dari UI yang mengadakan penelitian bahwa kriteria untuk menjadi pahlawan itu yang menentang kebijakan yang menentang Belanda. Ya. Nah, berbicara kata menentang ini kan ada beberapa faktor, Bang. Ya. Masa kita bantah-bantahan begini sudah dikategori menentang? Ya. Masa saya tidak mau ketemu abang berdiplomasi saya dikategorikan menentang? Ya. Perang kan bukan, toh, Bang. Ya. Berbicara perang itu berarti perang secara de facto angkat senjata. Ya. Ada Itu korban. perang. Ada korban. Ada membunuh dan ada yang terbunuh. Ya. Itu bicara perang. Ya. Ya kan? Nah, kita bertanya-tanya di situ. Ya. Tidak terjadi perang. Tidak terjadi perang. Tidak terjajah. Tidak terjajah. Iya, 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 iya. Itu kenapa dipilih Sultan Himayatuddin ini? Nah iya. Kenapa tidak yang lain kan masih Kenapa ada? tidak di atas dari tahun 800-an? Ya. Belanda masuk tahun? Belanda sudah dari tahun-tahun Belanda sudah masuk di mulai Sultan yang pertama, sudah masuk. Cuman artinya baik-baik saja sampai baik-baik dengan saja. Sultan yang ke-26. Sampai ke 26. Yang masih bisa melakukan pemilihan sultan ya? Iya. Iya, iya, iya. Di sana dirangkai kan nggak terjadinya perang itu antara tahun berapa sampai Nggak ada rangkaian-rangkaian itu. Nggak ada, ya. Cuman ada sedikit cerita. Bahkan hari ini sudah diviralkan dalam bentuk video, istilah parodi. Ya. Itu Sultan Himayatuddin itu sampai lari ke Gunung Siontapina, berevolusi apa semua, bersembunyi di mana apa semua itu kan. Kalau menurut hemat saya, menurut kacamata saya, barang-barang begini kan, apalagi dalam tanda kutip Bang, hari ini kan dengan adanya handphone Ya. sudah sangat mudah Ya. untuk membuat satu hal-hal yang bisa katakan viral hari ini, ya kan? Penggiringan opini, ya kan? Cuma kami orang-orang, khususnya saya pribadi, ya silakanlah, mungkin nanti orang yang lihat ini akan mengatakan Gamsir itu bodoh, silakan. Kita berbicara bodoh, mari kita Adu data. Jangan hanya membicarakan bodoh secara bahasa pasar. Iya, iya. Jadi kita Ya kan? mesti menyajikan juga. Menyajikan, ini loh sejarahnya. Ini loh, Kapan bukunya Belanda ini, Iya. bukunya ini, bukunya ini, bukunya ini, buku ini, supaya data itu real, Ya. tidak simpang siur. Dan kalau melihat sejarah tadi yang pengamat sampaikan, dari Sultan nomor 1 sampai dengan Sultan ke 26 itu praktis kan masih dipilih oleh Labaito Boni tadi ya. Iya. Masih dipilih itu. Masih Artinya dipilih. tidak ada cawe-cawe Belanda. Nggak ada. Nah, di mana-mana kan kalau sejarah di Pulau Jawa itu, Ya. kalau sudah David Attenborough seperti itu, pasti Ya. salah satunya itu didukung Belanda. Kira-kira begitu ya. Ya. Kita masih ingat pelajaran PSBB dulu ya, betul. Selalu ada campur tangan Belanda. Betul. Kalau dari nomor 1, Sultan pertama sampai 26, baik-baik saja, Baik-baik ya relatif tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Di situ ya akarnya ya. Iya, akarnya di Akar situ. Karena mungkin apa yang membuat kita terutama yang berdarah Buton ini dalam tanda kutip menolak? Sebenarnya kalau kita bicara menolak itu agak kasar sih Bang. Ya. Cuma kita ingin Tidak sepakat saja. Oke, tidak sepakat. Ya, kenapa? Karena mungkin karena kita ini putra-putra Buton, pemuda-pemuda Buton yang tidak lahir di Buton, yang besar mungkin di Pulau Jawa dan pulang di Buton. Ya. Setelah banyak referensi sejarah yang kami dengar dari orang tua, bahkan buku yang kami baca. Ya. Setelah timbulnya ini kan kita bertanya Bang, Ya.
Apa sih alas haknya ini barang? Ya. Di mana itu Bang? Ya. Makanya saya itu kenapa dari sampai minta maaf ada salah satu tokoh mantan pemimpin kita di Ibu Kota Bau-Bau, saya bertanya kok waktu itu. Kebetulan bertanya saya di depan area lokasi proyek pembangunan patung itu, saya bertanya, apa alas haknya? Dasarnya ya kan? apa kriteria? Dasarnya apa, kriteria apa? Ya. Mana catatan sejarah bahwa itu ada peperangan secara de facto? Iya, iya. Nggak ada. Di situ ya. Iya. Ya. Kan kita butuh itu supaya untuk keabsahan itu. Ya. Masyarakat Butonnya sendiri juga mengakui ya. Akui lega, bahkan yang hari ini mungkin yang mengakui 30, yang mengakui 30%, yang tidak mengakui 70%. Kalau adanya cerita itu, adanya sejarah itu ada peperangan, berarti insya Allah paling sedikit 95% yang ngaku itu barang. Ya, kalau sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatan itu. Sajian-sajiannya yang sesuai. Ada sajian-sajian cerita. Ya. Oh, bahwa ada peperangan de facto dari tahun sekian ke tahun sekian. Iya. Itu kami masyarakat lokasinya di sini, benar meledaknya bom atom atau nuklir di sini, atau rudal turun di sini. Kan itu kita akan legah mendengarnya. Ini pernah ditemukan selongsong peluru. Selongsong peluru di sini. Biasanya kan kalau tempat yang pernah terjadi perang itu ya ada meriam, ada granat peninggalan Belanda biasanya, berarti itu pernah terjadi peperangan. Bahkan Buton punya meriam sendiri, Pak. Iya. Buton punya meriam sendiri di keraton. Iya. Semua pintu lavana itu ada meriamnya, Pak. Iya. Sebagai simbol pertahanan. Simbol pertahanan di benteng, di keraton benteng itu, Pak. Baik. Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan closing statement kepada pengambil kebijakan di sana terkait ini? Apa harapannya supaya masyarakat bisa lebih terbuka menerima informasinya? Jadi begini, Bang. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak kami di Tanah Buton, orang-orang tua kami di Tanah Buton yang menjabat sebagai pejabat publik, yang bisa memberikan kebijakan, tolong berikan kami kejelasan, khususnya masyarakat Buton, tentang histori, sejarah, supaya kami masyarakat Buton ini khususnya, kedepannya anak cucu kami ini tidak akan kaget. Bukan kami pikir untuk kami, tidak, tapi anak cucu ke depannya. Supaya jangan mereka ini tertinggal dengan sejarah. Dan mulai tahun 2024 menuju ke 2025 dan seterusnya ini, ayo kita secara transparansi menceritakan tentang sejarah Buton. Ayo kita dudukan bersama, itu saja yang saya bisa sampaikan, Bang. Baik. Mudah-mudahan saya pulang di Buton ini, saya akan kembali berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemuda, khususnya dari kampung kami, dan mudah-mudahan umur panjang, Bang. Amin, amin. Kita ketemu kedua kali, ada lagi podcast yang akan saya buat tentang sejarah yang hari ini masuk di dalam cerita pariwisata nasional, yaitu Kande-Kandea. Baik. Di episode selanjutnya kita akan selanjutnya bahas. Bang, kita akan bahas itu, Bang. Mungkin saya akan bawa lagi satu tokoh yang akan menceritakan itu. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Saudara semua di amin. Sahabat Nusantara, terima kasih, luar biasa, singkat padat tapi kita mendapat pencerahan. Nanti kita akan menunggu jawaban seperti apa kelanjutan dari cerita gelar pahlawan di Buton. Terima kasih. Salam Nusantara. Oke.